terlalu lama juga, tapi ada pekerjaan atau mau istirahat, besok pagi juga masih harus bekerja, dan juga besok pagi sudah masuk modul ke Delapan. 8 ya. Iya. Modul 8. Cepat ya Bapak Ibu, tidak terasa tiba-tiba modul 8, 9, 10 selesai. Itu sudah 30 hari. Selanjutnya Bapak Ibu masuk ke perangkat, menyusun perangkat, PLP, dan selanjutnya. Tidak terasa tiba-tiba nanti UP aja. Mungkin lanjut UP. Sambil Bapak Ibu menyicil melengkapi RPL. Biasanya itu RPL itu maksimal ditunggu, yang penting Bapak Ibu mau UKIN itu semua sudah beres. Jadi kalau untuk UKIN, Bapak Ibu semua nilai pendalaman materi sudah ada, nilai perangkat sudah lulus, kemudian nilai PPL lulus, nilai ujian kompre lulus, RPL juga lulus. Nah, itu Bapak Ibu dibolehkan mengikuti UKIN. Jadi biasanya ditutupnya agak lama untuk RPL. Kalau di awal kan tanggal awal-awal banget ya untuk penilaian RPL, tapi batasnya biasanya mendekati UKIN. Itu ditunggu sampai UKIN. Jadi silakan Bapak Ibu manfaatkan waktunya sambil sambil ngajar, sambil lihat-lihat, cari-cari koleksi RP yang dulu gitu. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Kemarin baru dapat 2 nomor. Ada 11 nomor terkait dengan modul pengembangan profesionalisme guru. Ya, di nomor atau di poin indikator 110 sampai 120. Artinya ada 11 nomor yang soal itu ngambilnya dari modul modul pengembangan profesi. Nah, silahkan Bapak Ibu nanti dicek. Cara belajarnya adalah kalau Bapak Ibu mau di print, silahkan di garis bawahi. Atau Bapak Ibu buat catatan juga boleh. Atau dibuat stabilo. Jadi atau di print eh, materi-materi mana. Jadi nggak semua materi keluar juga Bu. Itu KB 1, 2, 3, 4. Jadi Bapak Ibu kumpulkan saja materi yang muncul di indikator. Nih, saya sudah kasih apa namanya garis bawah ya untuk modul pengembangan Profesi. profesionalisme ini yang keluar nanti adalah yang pertama refleksi. Refleksi itu pengembangan profesionalisme. Pengembangan profesi itu pengembangan profesi berkelanjutan itu isinya refleksi, refleksi diri ya, kemudian inovasi, kemudian apa tadi, karya ilmiah itu apa sih namanya ya, menyebarkan karya itu apa ya, pokoknya yang terakhir itu karya ilmiah, kurang lebih ada 3 pokok itu. Kemudian kompetensi itu yang pertama tadi. Kemudian yang kedua kompetensi. Kompetensi itu ada 4 kompetensi guru ya: sosial, personal atau kepribadian, kemudian pedagogik, sama satu lagi profesional. Kemudian yang ketiga itu adalah model, bukan model, tapi strategi pengembangan kompetensi. Nah, Bapak Ibu, strategi pengembangan kompetensi ini ada banyak. Contohnya seperti Bapak Ibu ikut IHT, in-house training, kemudian pelatihan, workshop, webinar, kemudian apalagi ya yang biasa, webinar, seminar nasional, seminar internasional, pokoknya intinya kegiatan-kegiatan untuk pengembangan diri itu masuk ke strategi pengembangan diri itu. Jadi biasanya ada apa, terus Bapak Ibu diminta menganalisis strateginya itu termasuk apa begitu. Nanti kita lihat contohnya. Itu yang ketiga. Terus yang keempat adalah moderasi beragama. Ada yang keluar itu
adalah nilai-nilai moderasi beragama. Jadi nanti ada stimulusnya, ada Pak Guru PAI mengerjakan bla bla bla. Nah, pekerjaan si atau yang dilakukan si Pak Guru ini termasuk dalam nilai moderasi beragama apa titik-titik entah tasawuf dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu kalau baca ada 9 nilai moderasi beragama. Itu di highlight aja di Stabilo atau di print 9 nilai itu saja di print gitu. Terus selain itu ada etos kerja. Etos kerja itu tidak terlalu ini, tidak terlalu banyak materinya sedikit dan dibaca sedikit pun Bapak Ibu bisa paham. Etos kerja atau etika kerja atau apa ya? Kalau etos kerja itu biasanya yang penting seorang guru itu mengikuti nilai etika, pedoman kerja di setiap pekerjaan yang dia lakukan. Jadi setiap kegiatannya itu mengikuti nilai, mengikuti etika, mengikuti pedoman kerja atau aturan yang berlaku. Itu garis garis besarnya itu. Ya, kesimpulan yang dari KB itu. Kemudian ada lagi yang muncul itu sudah itu aja Bapak Ibu, kurang lebih 5 tadi, 5 atau 6. Ya, jadi tidak terlalu sulit, insya Allah untuk materi eh, pengembangan profesionalisme itu. Ya, justru Bapak Ibu yang kesulitan itu kan dari 120 soal itu ya, banyak mahasiswa pengalaman sebelum-sebelumnya itu yang banyak kesulitan di ranah sikap. Jadi di nomor 1 sampai 20 itu sikap yang nasionalisme, sikap patriotisme itu eh, banyak yang bukan salah ya, tapi apa ya banyak pengecohnya di situ. Kalau untuk pedagogik dan profesional itu saya rasa nggak begitu eh, bermasalah ya. Yang penting Bapak Ibu misalnya nih 11 nomor itu kita Bapak Ibu sudah belajar indikatornya, udah paham materinya, sudah kira-kira sudah dapatlah yakin gitu lah. Yakin Bapak Ibu dapat 11 nomor betul nih, sudah nyimpen untuk modul ini. Nah, Bapak Ibu satu-satu modulnya dipelajari gitu caranya. Nah, untuk sikap memang tidak ada modulnya. Jadi, modul pendalaman itu hanya untuk profesional dan pedagogik. Nah, itu mungkin yang jadi PR dari Bapak Ibu belajarnya gimana kalau sikap ya. Misalnya sikap patriotisme. Kira-kira skor yang jawaban yang mana yang paling tepat gitu nanti ada sesi pembahasan soal sikap dengan eh, narasumber atau pembuat soal ya, si pembuat soal sikapnya itu. Nanti Bapak Ibu silahkan disimak ketika penting banget soalnya kalau yang sikap ini. Walaupun cuma 20, tapi itu berpengaruh besar. Ya, taruhlah nih, misalkan nih Bapak Ibu untuk bisa lulus itu skor minimalnya kan 75. Ya, skornya itu Bapak Ibu harus, bukan 75 ya? Ya, udah aku kan. Ya 75 ya Bapak Ibu, saya lupa. Dari 120 itu pokoknya Bapak Ibu harus betul Aku doang, harus aku doang. menyimpan 7, 75 atau 80 ya? 80 kalau nggak salah. 80. Ketika Bapak Ibu 81 nomor itu betul semua, itu udah lulus. Standar minimalnya itu. Baik Bapak Ibu izin saya, belum dibuka tadi ya? Atau sudah ya? Sudah dibuka? Atau nggak apa-apa, kita lanjut saja. Takut kemalaman. Saya mau share screen, mohon izin dijadikan host, bisa kah, Pak Operator? Ini Bu Susanti ini di sekolah apa ya? Atau di rumah? Di sekolah, Bu. Ya Anak Allah, belum ke Ibu, sekolah. jangan. Nggak dapat sinyal. Sinyal kami kan di Letung, Anambas. Nggak dapat, Eh, Bu. Ibu Lagi itu sekolahnya jauh tidak dengan ini? Oh iya, jaringannya jelek ini. rumah. Ibu Jaringannya Susanti lumayan lah, Bu. Islam. Sama Ibu Jauh Tami tidak kami dari berdua nih. sekolah? Jauh nggak Bu dari sekolah? Lumayan jauh lah, Bu. Setengah jam Ya lah dari Allah. rumah ke sini. Jalan kaki ya, Bu? Ibu.
Perjuangan sekali. Ya ampun, kok Ngeraih. kita lama-lama deh. Takut kemalaman sampai rumah. Besok harus kerja juga. Ya Ya, Allah. Bu. Maaf ya Bu, tahu gitu kita tadi siang aja ya. Siang Nggak juga ada rapat. apa-apa, Bu. Ya Bapak perjuangan ya Bapak Ibu. Tapi kemarin sebetulnya saya sudah menggarisbawahi Bapak Ibu, saya tidak mewajibkan Bapak Ibu ikut. Jadi yang berkeluangan waktu silahkan. Kalau yang tidak bisa ya nggak apa-apa, toh juga ada rekamannya. Jadi tetap bisa menyimak gitu maksud saya. Screen. Baik Bapak Ibu kita lanjut ya. Kemarin tuh sampai nomor berapa ya? 110, 111. Oh 112. Kemarin itu terakhir 111. Nah, Bapak Ibu di nomor 112 ini nanti akan muncul prinsip-prinsip pengembangan. Prinsip, oh ya, ini tapi kurang lebih sama saja sih. Prinsip pengembangan keprofesian itu tadi refleksi, kemudian inovasi, publikasi ilmiah, dan pengembangan keterampilan. Itu prinsip pengembangan profesi berkelanjutan. Ya, jadi kata kuncinya adalah ketika mengembangkan, ini kan pengembangan Bu, Bapak Ibu, pengembangan keprofesian. Ya, profesi itu adalah kemampuan diri sendiri. Jadi pengembangan diri. Ketika Bapak Ibu ingin melakukan pengembangan diri, pertama kali harus dilakukan adalah refleksi. Jadi refleksi itu untuk mengetahui kekuatan Bapak Ibu ada di mana, kelemahannya ada di mana. Nah, yang Bapak Ibu bisa lakukan bisa meningkatkan kekuatan yang Bapak Ibu punya atau kelemahan Bapak Ibu itu seakan-akan kita tutup gitu dengan ya nanti ganti. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, kata kuncinya tadi pengembangan profesi berkelanjutan. Jadi ada refleksi, kemudian setelah refleksi itu setelah refleksi tahu kelemahan dan kekuatan, kemudian eh, si individu tersebut memastikan kira-kira apa yang perlu dia dikembangkan dari dalam dirinya. Ya, jadi menentukan entah milih mengikuti webinar atau pelatihan terkait pengembangan media atau pengembangan bahan ajar dan lain-lain. Jadi atau misalkan lemahnya di bagian evaluasi, evaluasi pembelajaran ya, ya silakan si individu tersebut eh, mencari sumber-sumber begitu ya, sumber-sumber terkait evaluasi pembelajaran, entah itu bisa ikut workshop, ikut webinar dan lain sebagainya. Itu kata kuncinya itu sih Bapak Ibu. Jadi kalau pengembangan itu ya refleksi dulu, baru menentukan strategi pengembangannya itu apa. Entah Bapak Ibu melakukan penelitian, penelitian itu termasuk strategi pengembangan. Penelitian, entah itu ikut workshop dan lain sebagainya. Nah, contoh soalnya seperti apa yang akan kira-kira keluar begitu ya. Nah, di sini kita baca ya Bapak Ibu. Nah, kata kuncinya Bapak Ibu silahkan baca dulu soalnya. Ya, ini soalnya tuh ini Bapak Ibu nih. Soalnya yang biru ini. Ya, yang biru ini baru soal. Baca dulu. Berdasarkan deskripsi kasus tersebut, prinsip pengembangan keprofesian berkelanjutan guru mana sajakah yang diterapkan oleh Pak Ahmad? Jadi Bapak Ibu kalau di soal kan nggak muncul indikatornya apa. Nah, kalau ini kan kita baca dulu indikatornya. Oh, berarti ini tentang prinsip. Nah, pas baca soal 120 itu tidak muncul indikator, jadi langsung soal. Ketika Bapak Ibu sudah baca soalnya, oh ini pertanyaan tentang prinsip. Jadi otak Bapak Ibu itu sudah otomatis mengingat materi-materi tentang prinsip. Ya, prinsip pengembangan keprofesian. Baru Bapak Ibu baca stimulusnya. Nah, stimulusnya di sini di sebuah sekolah menengah, seorang guru PAI, Pak Ahmad mengikuti berbagai program pengembangan keprofesian berkelanjutan.
Program yang diikutinya meliputi pelatihan teknologi pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dalam penggunaan media digital, workshop pengembangan kurikulum untuk menyusun bahan ajar yang lebih kontekstual, dan kolaborasi dengan guru-guru lain dalam komunitas belajar untuk meningkatkan keterampilan pedagogis. Selain itu, Pak Ahmad juga aktif dalam mengikuti seminar nasional untuk memperbarui pengetahuannya tentang isu-isu terkini dalam pendidikan agama Islam. Ia juga sering menulis artikel tentang praktik pengajaran yang inovatif dan mempublikasikannya di jurnal pendidikan. Nah, ini apa namanya? Terkait dengan prinsip tadi, di stimulus ini yang muncul apa saja? Kalau yang A ada refleksi diri, penelitian karena inovasi, yang B pencarian informasi baru, publikasi dan refleksi diri. Yang C penelitian, refleksi diri dan kolaborasi. D publikasi karya inovasi dan pencarian informasi baru, atau E karya inovasi, pencarian informasi baru dan refleksi diri. Ini kira-kira jawabannya apa, Bapak Ibu? Dari urutan prinsip itu yang pertama adalah refleksi. Di situasi ini digambarkan Pak Ahmad melakukan refleksi diri atau tidak? Tidak. Tidak muncul kan? Jadi di situ tuh ceritanya atau situasinya Pak Ahmad sudah langsung mengikuti berbagai program pengembangan pelatihan. Ikut pelatihan, ikut workshop, kemudian dia kolaborasi dengan Pombel di komunitas belajar, kemudian dia juga ikut seminar, kemudian menulis artikel dan publikasi. Jadi kira-kira jawabannya apa? Jawabannya D, Bu. Saya D. D itu publikasi, karya inovasi, dan pencarian informasi baru. B, Bu. B Apa? kayaknya ya. B, B. informasi baru, publikasi, dan refleksi diri. Cet. Tunggu Bu. Iya. Stand lah. Ya, B. B. Harus sesuai urutan ya, Bu? Oh enggak harus Enggak. urut. Oh, Jadi yang pencarian muncul saja, informasi. prinsip-prinsip yang muncul di situasi itu apa saja? Pencarian informasi, publikasi, Disebut. karya inovasi. Ya, bukan. C. Karena di sini dia tidak ada refleksi diri kayaknya ya. Iya, betul ya. Ada refleksi tidak nih, Bapak Ibu? Kayaknya nggak ada refleksi ya. Dia nyari informasi. Kan ada 4 tuh prinsip pengembangan. 1 refleksi. Muncul tidak refleksi? Aduh. Tak ada. Berarti Ya. Yang kedua, pencarian Pasti. informasi baru. Muncul nggak sih Pak Ahmad ini melakukan pencarian informasi baru? ya. Kalau refleksi diri tidak ada, berarti A, B, C, sama D, sama E tidak. Iya, kurang lebih Berarti D. begitu. Kurang lebih D. begitu. Jadi jawabannya apa Bapak Ibu? D. Bu. Iya, D. kita D. lihat ya. D. Dan ini nggak harus urut. 4 prinsip itu tadi adalah refleksi, pencarian informasi baru, karya inovasi, dan publikasi. Itu 4 prinsipnya ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama, refleksi diri kan nggak muncul. Berarti yang ada refleksinya nggak masuk. Iya, nggak masuk. Berarti bisa langsung D. Kita cek dulu. Publikasi di situ Pak Ahmad melakukan publikasi tidak? Ya. Iya, Bu. Ya, oke. Memperbarui. Inovasi. Karya inovasi, Pak Ahmad juga mengikuti seminar-seminar. Itu Menulis artikel, pencarian informasi Menulis baru. artikel Pencarian yang inovatif informasi baru. ini Ya. adalah Inovasi. iya, yang karya inovasi ini dia menulis artikel praktik inovatif. pelajaran yang inovatif. Kemudian untuk pencarian informasi baru,
ikut seminar. Nah, itu semuanya pencarian informasi baru tuh yang dia ikut program, dia ikut workshop, dia kolaborasi dengan guru-guru dalam Kombel, kemudian dia mengikuti seminar nasional, itu namanya mencari informasi baru. Jadi ikut workshop kan mencari informasi, Iya, ada iya. dan lain sebagainya. Kan kalau Tidak ikut harus workshop, berurut berarti Bu ya. oh Jawaban nggak sama harus, ceritanya. Oh, berarti oke. nggak harus. Itu Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Out ini Pak Wahyu. 113 Bapak Ibu. Bunyi indikatornya adalah disajikan deskripsi kasus pengembangan profesionalisme guru PAI di sekolah tertentu. Mahasiswa dapat menganalisis model pengembangan profesionalisme guru yang digunakan. Soalnya apa ini? Artikel. Nulis artikel tentang praktek pengajar yang inovatif. Nah, ini Bapak Ibu harus baca dulu kalau ini. Baca modulnya. Jadi, model pengembangan profesionalisme itu, saya buka dulu ya modulnya biar Bapak Ibu. Sebelum baca, jadi punya modalnya dulu. Saya buka di modul model pengembangan itu ada di modul modul KB 3 ya. 10. Ini yang ini nih. Nah, coba saya cek dulu. Ya, model pengembangan ini. Jadi ada, kalau tidak salah, saya juga lupa sebetulnya Bapak ada berapa ya? Ada 4 atau berapa ya? Nah, ini materinya ini. Di sini ada excellence, ada ini nih Bapak Ibu saya garis bawahi. 3 pilar utama. 3 pilar utama model pengembangan profesionalitas. Ya, yang pertama keunggulan atau excellence, yang kedua kemauan kuat, yang ketiga etika. Ya, model-modelnya. Nah, keunggulan itu apa? Bapak Ibu harus paham juga, harus dibaca tapi kalau ini ya, mempunyai makna guru harus memiliki keunggulan tertentu dalam bidang dan dunianya. Jadi dia expert di bidangnya, eh, kan biasanya kalau akademisi gitu ya, pasti expert di bidang apa. Nah, kalau Bapak Ibu PAI ya expertnya harusnya ya PAI semuanya. Tapi kalau di PAI ya, S1 PAI UIN Jakarta itu di S1-nya ya, pendidikan S1-nya itu ada konsentrasinya, bukan konsentrasi, peminatan ya. Ada yang peminatan di Quran hadis. Oh, berarti dia expert atau excellent pada materi Quran hadis gitu misalnya. Kemudian yang kedua, bukan, iya betul. Passion for professionalisme, keinginan yang kuat atau di sini kemauan yang kuat. Passion itu kemauan kuat. Di situ prinsip-prinsipnya ada passion for knowledge, yaitu semangat menambah pengetahuan. Kemudian passion for business, itu semangat untuk melaksanakan tugas. Passion for service, itu semangat untuk memberikan pelayanan terbaik. Passion for people, pelayanan ke manusia. Memberikan kepengabdian. Iya, kemudian kalau etika itu ya kurang lebih tadi itu Bapak Ibu. Tanggung jawab, respect atau menghormati ya, hormat kepada orang lain, fairness
fairness itu adil gitu ya atau konsekuen. Kemudian care, peduli, citizenship itu menjadi warga negara yang memahami hak dan kewajibannya. Kurang lebih begitu. Jadi ada etika menjadi guru. Kemudian passion itu kemauan kuat terhadap profesinya. Ya, ketika komit menjadi seorang guru PA, memiliki kemauan yang kuat untuk menambah pengetahuan tentang profesi atau pedagogisnya, kemudian punya kemauan kuat untuk melaksanakan tugas, kemudian punya kemauan kuat untuk memberikan pelayanan kepada siswanya, kemudian kemauan yang kuat untuk mengabdi kepada orang. Kan kita apa ya istilahnya itu pelayan masyarakat ya Bapak Ibu. Guru itu kan melayani masyarakat. Kemudian tadi excellence. Excellent itu ya tadi apa tadi? Punya keunggulan. Keunggulan. Ini lebih ke profesi. Profesi ini passion dan juga etika. Kurang lebih model pengembangan profesi berkelanjutan itu seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah baca dan sudah punya bekal ketika mengerjakan soal, biasanya nanti bisa. Nah, ini kita lihat dulu. Nah, ini kalau ini udah ketahuan jawabannya ya Bapak Ibu. Wah, ini mah udah ketahuan. Coba dibaca ya. Di sebuah sekolah menengah, seorang guru PAI, Pak Ahmad, mengikuti berbagai program pengembangan profesionalisme. Program yang diikutinya meliputi pelatihan teknologi, pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dalam penggunaan media digital, workshop pengembangan kurikulum untuk visual, dan kolaborasi dengan guru-guru lain dalam komunitas belajar untuk meningkatkan keterampilan pedagogis. Selain itu, Pak Ahmad juga efektif untuk atau dalam mengikuti seminar nasional untuk memperbarui pengetahuan tentang isu-isu terkini dalam pendidikan agama Islam. Ia juga sering menulis artikel tentang praktik pengajaran yang inovatif dan mempublikasikannya di jurnal pendidikan. Nah, ini model pengembangannya apa saja? Kemauan kuat pada profesi. Kemauan yang kuat. Pada profesionalisme, inovasi, dan kolaborasi. Itu dia. ABCDE? C. Saya Kemauan C kuat. kayaknya, Bu. Nah, ini juga agak bingung ya. Ini soalnya arahnya mau kemana ini. Bapak Ibu ingat nggak tadi model pengembangan profesionalisme itu ada berapa? 3. Sampai 3, Keunggulan, Bu. Ada etika, 3. Keunggulan, Satu kemauan apa? kuat, dan etika. Keunggulan, kemauan yang kuat, dan etika. Kan cuma itu. Iya, Ada di KB. Berarti jawabannya harusnya seputar itu kan? iya. Iya kan? Nah, kalau inovasi nggak masuk. Inovasi itu masuknya ke prinsip. Ya Berarti kan? B ya, Bu. B. B, keunggulan, kemauan kuat, Tapi etikanya yang di bagian dan mana? etika. Nah, pertanyaannya etikanya kira-kira ada di mana gitu ya? Iya. Pelatihan teknologi, pendidikan, keterampilan. Tadi ingat ya Bapak Ibu, etika itu isinya apa saja? Ada kejujuran, Ada kejujuran, apalagi tadi? ada adil, peduli, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Berarti di sini ya, Bu, Kemudian, pengetahuannya tentang isu-isu terkini. Bukan. nah isu-isu terkini masuknya apa itu? Etika. Citizenship. Yo, etika. Ya, citizenship itu masuknya ke etika. Jadi jawabannya B. Ya, harusnya sih itu. Karena kalau yang lain kamu nggak masuk, Iya. nggak ada. Iya, soalnya yang lain masuknya pengembangan kurikulum itu kan nggak ada. Iya, iya. Pengembangan ada, kolaborasi tidak ada. Kemungkinan besar pasti jawabannya B. B. Ya, cuma
Pertanyaannya, kalau keunggulan itu kan muncul, Iya. kemauan Kemauan. kuat juga Ada. ada, Profesional. etikanya itu muncul nggak? Kita memperbaharui pengetahuan tentang isu-isu terkini. Ya, Pak Ahmad aktif mengikuti seminar. Ketika dia aktif, berarti dia passion, berarti punya kemauan yang kuat terhadap profesional. Nah, etikanya ini kemungkinan masuknya Yang lebih kontekstual itu nggak, Bu? enggak. Ini seperti kalau kita lihat indikator dari nih Bapak Ibu, saya buka lagi ya indikator tadi ya. Yang etika. Nah, etika itu ada 6. Nah, Kejujuran, tanggung kejujuran, jawab, tanggung jawab, menghormati, menghormati, melaksanakan adil, tugas, penuh kemudian kepedulian, peduli, menjadi sama warga negara citizenship itu uh, seluruh memahami hak dan seluruh hak dan kewajiban. kewajiban. Nih, sudah kita balik lagi ke sini. Kira-kira muncul nggak etikanya? Meningkatkan keterampilan dengan guru-guru lain komunitas belajar keterampilan pedagogis. Aktif mengikuti seminar nasional, memperbaharui pengetahuan tentang isu terkini. Tanggung jawab terhadap profesi. Tanggung jawab terhadap profesi itu citizenship ya. Citizenship. Tapi jangan terlalu ini ya Bapak Ibu. Kalau memang nggak ada ya memang nggak ada begitu. Ini harusnya cuma keunggulan dan kemauan kuat pada profesionalisme. Harusnya begitu ya. Mungkin nggak nanti saat UP ada salah jawaban gitu. Ini Bapak Ibu mungkin aja ada pengalaman ada satu nomor yang jawabannya tuh nggak ada. Jadi mahasiswanya pada protes gitu. Akhirnya dilaporkan ke panitia nasional dan ya nggak apa-apa dianggap betul aja di nomor itu. Bagi Bonus. mahasiswa yang mendapat iya bonus. Tapi ingat ya Bapak Ibu, masing-masing mahasiswa dari Bapak Ibu nih soalnya nggak sama. Jadi diacak. Oh, Belum diajak. tentu, ya belum tentu Pak Wahyu dapat 120 itu sama persis dengan Bu Vera gitu. Enggak. Berarti Bu, misalnya ketemu soal seperti ini, kita hanya ingat model pengembangan itu seperti apa saja gitu Bu ya. Iya, yang penting Bapak Ibu punya modelnya. Model pengembangan itu apa saja. Prinsip itu apa saja. Kemudian strategi pengembangan itu apa saja. Itu aja. Kemudian kompetensi ke guru itu apa saja. Biasanya gitu. Disajikan, kemudian soal nomor 114 ya, kita lanjut ya. Disajikan tentang narasi aktivitas guru kelas. Guru dalam kelas. Mahasiswa dapat menganalisis nilai moderasi beragama. Nah, Bapak Ibu, untuk bisa menjawab nomor 114, Bapak Ibu harus punya bekal apa saja nilai-nilai moderasi beragama. Ada 9 nilai. Kita belajar dulu. Aduh, ada di mana ya moderasi? Moderasi. KB 4 tak Bu? KB 4. Oh, ada di sini. Ini ada ini Bapak Ibu atas sawut ini ada 9 kalau nggak salah. Ada atas sawut itu tengah-tengah. Nah Bapak Ibu ini aja dicetak atau dibuat apa namanya ya? Ringkasan ya. Ya, harusnya Bapak Ibu kemarin membuat resume itu berdasarkan indikator apa namanya? Indikator soal UP. Jadi Bapak Ibu udah dapat resume sekian modul tuh mungkin ke depannya Bapak Ibu ketika mau membuat resume itu baca indikator dulu, ditandain bab-babnya yang mana baru Bapak Ibu bikin resume. Nah, jadi nggak 2 kali kerja. Nanti tinggal ini untuk soal ini aja yang harus di garis bawah cuma ini aja. Ya, ada atas sawuf apa ini Asal tengah-tengah, atau wasut
tengah-tengah, Munasib. i'tidal, Lurus tasamuh, bersikap asyura, proporsional, al-islah, toleransi, al-qudwah, al-mutawanah, al-laun, isti'raf. Aduh, nggak kebaca saya. Isti'raf, al-urf. Nah, ini kalau Bapak Ibu kayaknya langsung paham ya ini ya. Kalau nggak, nah, tapi harus tahu apa namanya, harus tahu redaksinya. Tengah-tengah, tegak lurus dan bersikap proporsional. Tasamuh itu toleransi, asyura musyawarah, al-islah perbaikan, al-qudwah kepeloporan, al-muwatonah cinta tanah air, al-laun anti kekerasan, iktiraf al-urf ramah budaya. Nih, kita sudah apa ya, punya modal. Nanti kalau lupa dikit buka lagi nggak apa-apa. Kita baca soalnya, contoh soalnya. Nah, pasti bunyinya begini. Berdasarkan narasi atau situasi di atas, nilai moderasi beragama mana sajakah yang dipraktikkan oleh Pak? Nah, Bapak Ibu harus simak baik-baik kalau ini. Sudah Bapak Ibu, ABCDE? Harus berurutan kah, Bu? Nah, ini kalau ini Bapak Ibu cermati aja. Kadang soalnya itu jawabannya diminta berurutan, kadang tidak. Gitu. Jadi kita cek satu-satu aja ya Bapak Ibu. Yang pertama itu tasamuh ya. Tasamuh itu kan toleransi. Ya. Itu satu. Berarti kita C. di situ harus ada tasamuh. Ya. Ya. Yang ada tasamuh adalah B, B, E, dan D. E. Berarti A sama D nggak mungkin muncul. E. Kemudian Musyawarah. Musyawarah itu tadi apa? Asyura. Asyura. Ya. Berarti yang D tidak, yang B Iya, tidak, yang A tidak. Berarti C, Bu. Iya, udah kelihatan jawabannya berarti ya? Ya. Ya, Berarti mendekati. pasti jawabannya C. Udah gitu aja cara menjawabnya Bapak Ibu. Kita lihat. Yang E ada asyura dan tasamuh juga. Mana? Yang E, Yang- asyura tasamuh. Oke, Ah. kita lanjut ya. Siapa tahu jawabannya E kan? Kemudian lanjut. Ini yang terus kita cek aja Bu, kalau ada kemungkinan dua jawaban yang beda apa? Ini tidak Enggak muncul ya. I'tiraf al-urf juga ada. Jadi tidak kemungkinan. I'tidal itu kan tegak lurus atau proporsional. Apakah si Bapak Ahmad ini ada sikap terkait apa tadi, tegak lurus atau pemikirannya proporsional? Tapi kayaknya ini urutan ya Bapak Ibu ya. Urut dari awal. Tasamuh, asyura, al-unf, dan istirat al-urf. Istirat al-urf itu tadi artinya apa ya Bapak Ibu? Budaya. Oh iya, cinta budaya, cinta apa tadi? Ramah budaya, Bu. Kenegaraan apa tadi? Kalau negara Iya, ramah budaya, al-muwatohana. al-anuf anti kekerasan. Yang membedakan tadi al-i'tidal ya.
Al-Anuf. Dia ada anti kekerasan tidak si Bapak ini? Cinta tanah air. Cinta tanah air, nilai Oh iya, anti kekerasan ini Bapak Ibu nih. Ya, ada anti kekerasan, Bu. Iya, berarti anti kekerasan itu kan unf. Iya kan Bapak Ibu? Berarti harus ada ini. Jawabannya C. Kurang lebih seperti itu. Itu Bapak Ibu hafalkan ya 9 nilai moderasi beragama. Insya Allah. Kemudian 115 bunyi. Nah, kalau ini sudah pasti tawasud. Tawasud itu tadi apa ya? Tengah-tengah ya? Ya. Tawasud itu Tengah, Bu. tengah-tengah. Ya, Bu. Nah, disajikan narasi guru dalam mengaplikasikan sikap tawasud. Jadi, situasinya atau stimulusnya itu cerita tentang guru yang bersikap tawasud atau tengah-tengah. Nah, mahasiswa dapat menganalisis karakter moderasi beragama guru. Berarti jawabannya harusnya apa? Tawasud kan? Kalau ini sudah nampak jelas kan? Ini harusnya bunyi indikatornya nggak boleh begini. Nah, ini kan sudah jelas karena bunyi indikatornya. Iya. Jadi pasti ada satu soal nih Bapak Ibu terkait dengan nilai moderasi beragama yang jawabannya tuh tawasud. Pasti gitu. Karena bunyi indikatornya kan begitu, logikanya kan begitu ya Bapak Ibu. Bunyi indikatornya itu ceritanya, narasinya ini stimulusnya si guru yang memiliki sikap tawasud. Nah, pertanyaannya, mahasiswa menganalisis karakternya. Oh, karakter moderasi beragama. Ya kan ada 9 karakter. Karakter tuh nilai aja sama aja. Strategi. Ya, tawasud. Coba Bapak Ibu harus tahu sikap tawasud itu yang seperti apa. Nah, silakan Bapak Ibu baca. Ya, tidak memihak gitu ya. Entah pihak kanan, pihak kiri, pihak depan, belakang ya tidak memihak. Kalau di sini ceritanya tentang mazhab, perbandingan mazhab. Dari saling menghormati perbedaan mungkin kayak udah ini. Walaupun Bapak Ibu menganut mazhab tertentu, iya tawasud kunci. gitu maksudnya. Iya, kalau ini kata kuncinya seimbang. Iya kan? Seimbang. Nih, Tidak. seimbang tidak memihak. Udah langsung kelihatan. Pasti ini tawasud atau tengah-tengah. Kemudian soal nomor 116. Nah, Bapak Ibu, di sini soal atau indikatornya bunyinya begini. Disajikan deskripsi tentang kasus peningkatan profesionalitas guru PAI di sekolah tertentu. Mahasiswa dapat menganalisis strategi peningkatan profesionalitas guru yang digunakan. Nih, kata kuncinya strategi peningkatan profesionalitas guru. Nah, Bapak Ibu harus baca dulu strateginya itu tadi ada apa aja. Ada di strategi itu di mana ya? Strategi. KB4. KB4 itu. Nah, strategi itu macam-macamnya ada ini. IHT, ada IHT. program magang, ada kemitraan sekolah, belajar jarak jauh, pelatihan, kursus, pembinaan oleh sekolah, pendidikan lanjut, diskusi masalah pendidikan. Misalkan di kelompok belajar pun itu sudah masuk strategi. Dan lain-lain. Itu sifatnya umum gitu loh Bapak Ibu. Bukan sebuah konsep gitu enggak. Tapi istilah-istilah penulisan bahan ajar itu pun masuk ke strategi. Kita lihat contoh soalnya. Salah. Nah, di sini cuma Bapak Ibu diminta menganalisis kegiatannya itu masuk ke apa, entah pelatihan, entah kolaborasi, entah ikut seminar.
Yang pertama, kata kuncinya ya Bapak, bukan. Mengikuti pelatihan. Berarti dia apa? Strategi peningkatannya. Pelatih ya Bapak Ibu ya. Iya. Iya, Teh. Pelatihan. Kemudian eh workshop pengembangan kurikulum untuk menyusun bahan ajar kontekstual. Workshop pengembangan. Berkolaborasi dengan guru-guru. Diskusi juga bisa. Atau sebutannya diskusi juga pun nggak apa-apa. Berkolaborasi. Di antara latihan peneliti, seminar, workshop. Apa kira-kira jawabannya? BCDE. Seminar meningkatkan etika, seminar Saya nasional. B, Bu. B, iya. B. Condongnya B memang ya. Iya, betul yang B. Pelatihan, kolaborasi dalam komunitas belajar, menulis artikel. Kalau yang A itu dia nggak melakukan penelitian, tapi penelitian bisa jadi strategi ya Bapak Ibu, memungkinkan. Kemudian yang C itu penelitian juga nggak masuk, mengembangkan kurikulum itu sebetulnya kalau di tadi itu bunyinya pengembangan bahan ajar. Nah, pengembangan bahan ajar kan memang tugas guru ya. Nah, kalau pengembangan kurikulum, kurikulum sekolah itu guru salah satu pihak yang dilibatkan sebetulnya. Kalau mengembangkan kurikulum itu bukan hanya guru saja yang mengembangkan. Nah, itu bisa jadi nggak masuk kalau guru ya. Kemudian yang D itu ada pengembangan kurikulum juga. Yang E, meningkatkan etika profesi itu tidak masuk ke strategi peningkatan. Ya, jadi strategi peningkatan itu kata kerja, ikut pelatihan, berkolaborasi, kemudian ikut seminar, mengembangkan bahan ajar. Nah, kalau meningkatkan etika profesi itu bukan kegiatan. Ya, kegiatannya misalkan kalau meningkatkan etika profesi kegiatannya adalah apa ya? Kalau etika itu eh, memakai seragam sesuai jadwal atau apa gitu. Maka pakai baju sesuai ketentuan yang berlaku, seragamnya mengikuti. Pun itu juga nggak masuk ke strategi harusnya. Itu ya Bapak Ibu. Oh ini, terima kasih jawabannya. Kemudian selanjutnya 117. Balik lagi ini kompetensi guru. Tadi kompetensi guru ada berapa Bapak Ibu? 4, Bu. Ada 4. Jadi kurang lebih kayaknya ada 2 soal keluar terkait kompetensi ya. Lumayan nih Bapak Ibu kalau bener deh, nggak mungkin salah. Kita cek soalnya. Nah, Bapak Ibu cuma diminta menganalisis situasi atau stimulus atau cerita di atas itu kompetensi yang mana. Ya kan Bapak Ibu bisa membaca dulu. A, B, C, D, E Bapak Ibu. Yang saya C, Bu. Pedagogi, kepribadian, sosial. Ada jawaban lain? Bapak Ibu sudah paham masing-masing kompetensinya tidak ya? Sudah kan ya? Saya ingatkan lagi ya, pedagogik itu biasa pedagogik itu kata kuncinya bagaimana cara guru mengajarkan materi secara efektif.
Nah, cara guru itu kan banyak, entah dari media, merancang pembelajaran tuh membuat RPP, itu termasuk pedagogik. Menentukan media, menentukan bahan ajar, membuat bahan ajar atau menentukan model pembelajaran, strategi atau pendekatan pembelajaran, itu semuanya pedagogik. Jadi hal-hal yang dilakukan guru untuk menyampaikan materi pelajaran itu secara efektif, itu pedagogik. Kalau kompetensi kepribadian itu lebih ke personalnya si guru. Contohnya misalkan wibawa, kemudian kestabilan emosi, kemudian kedewasaan, itu masuknya pribadi atau personal. Kemudian karakter lah, kurang lebih ya, karakter si individu guru tersebut. Kemudian kalau kompetensi profesional itu lebih ke materi atau keahlian atau bidang keahlian. Misalkan Bapak Ibu PAI, ya bidang keahliannya di PAI. Untuk meningkatkan ya itu profesional. Punya ilmu-ilmu, kalau PGMI begitu ya, berarti ya ilmunya yang harus dikuasai ya 5 mata pelajaran utama, PKN, Bahasa Indonesia, kok Bahasa Indonesia? PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS. Itu profesionalnya. Kemudian kalau kompetensi sosial itu lebih ke posisi si guru itu di dalam masyarakat. Bisa dari berkomunikasinya, bisa dari tadi kalau etika itu care atau peduli kepada orang lain, atau bisa jadi menyangkut dirinya dan orang lain begitu ya. Berkomunikasi dengan baik dengan orang pun termasuk kompetensi sosial. Kurang lebih gambarannya begitu. Nah, jawabannya ABCD tadi sudah dapat B ya? Tadi apa ya? B atau D tadi yang disebutkan? Yang D saya, Bu. Ya nggak apa-apa. Yang saya itu tadi yang D, karena Yang melihat D Pak dari Azran yang D ya, ya, profesional. Nah, kita lihat lagi yuk, pedagogik dan ya, kompetensi kepribadian. Kita cek satu lagi. Per kegiatan. Kalimat yang Yang pertama. Ini kompetensi apa Bapak Ibu? pedagogik ya. Oke, Pedagogi, pedagogik. Betul, Mm-mm. pedagogik. pedagogi, Kemudian ini yang kedua, rencana pembelajaran, Sosial. menyiapkan rencana Masih, pembelajaran. masih pedagogik. Masih masih pedagogik. pedagogi, Bu, Kemudian Pak Ahmad mengadakan diskusi berdiskusi. kelompok, Sosial. Sosial. kolaborasi sosial, Siap. Iya bisa jadi sosial, tapi bisa jadi pedagogik juga ya. Ya. Kemudian selain itu, iya umpan ini ya balik, Pak, Umpan balik. Proses ini bisa Sosial, jadi sosial. sosial dan pedagogik. Ketika dia memberikan umpan balik itu dia ini kata lainnya si Bapak itu mampu eh, berkomunikasi dengan baik, jadi bisa menyampaikan dengan baik begitu. Kemudian Pak Ahmad mengikuti ini Seminar. sudah jelas ya. Ini apa yang terakhir ini profesional. Jadi jawabannya tadi ya pedagogik, sosial, sosial dan profesional. profesional A. Iya. Kemudian soal selanjutnya tinggal 3 nomor lagi. Udah jam 9 Bapak Ibu, takut kelamaan. Resaksikan data hasil asesmen. Nah, ini refleksi diri. Refleksi diri, tindak lanjut kurikulum merdeka. Ini kayaknya masih kurmer ya materinya ya. Coba ini Bapak Ibu. Ini kayaknya mudah sepertinya. Ngantuk. Kenapa? Kecil, Bu, tulisannya agak digedein, Bu, di Zoom. Ya. Ngantuk.
Yang ditanyakan adalah merancang proses refleksi dan tindak lanjut. Udah ini doang. Ini Bapak Ibu yang diminta. Jadi jawabannya A, B, C, D, E. Merancang proses Kalau refleksi. ini harus urut, berarti dia refleksi dulu baru tindak lanjut. Bapak Ibu nggak boleh tindak lanjut, misalkan pelatihan dulu baru refleksi, gitu nggak boleh. Kalau ini harus urut seperti ini. Refleksi diri ya Bapak Ibu ya ini. Refleksi diri itu ya berarti si ibu gurunya. Yang D berarti. Betul yang D. Yang D itu melakukan refleksi diri terhadap metode pengajaran. Jadi si Bu Siti ini merefleksi itu melihat dari awal sampai akhir metode pengajaran yang sudah dia lakukan. Kemudian karena tadi hasilnya tidak semuanya tercapai kompetensinya, istilahnya kalau di situ tidak, misalkan ada beberapa yang mengalami kesulitan, nah berarti kan beberapa menetapkan tapi metode sebagian besar pembelajaran mengalami yang kesulitan berbeda. kan. Berarti metodenya itu nggak efektif. Ketika metodenya nggak efektif, harusnya berganti metode atau teknik atau mencoba model yang lain. Ya, jadi dia menerapkan teknik pembelajaran yang berbeda untuk siswa yang kesulitan dan memberikan umpan balik untuk perkembangan siswa. Kurang lebih begitu ya Bapak Ibu. Ya, karena di situ bunyinya sebagian besar mengalami kesulitan. Kalau berarti kan kalau sebagian besar ya harus ganti metode pengajaran yang digunakan. Kemudian soal 119. Disajikan studi kasus atau data atau informasi terkait loyalitas guru. Ini terkait etos kerja. Ini mudah ya kalau soalnya seperti ini Bapak Ibu. Coba kita cek bunyinya seperti apa. Yang B, Bu. Yang B, Pak Yusuf menunjukkan etos kerja yang tinggi karena kehadiran konsisten, keterlibatan aktif, Dan dedikasi untuk siswa. dan dedikasi tambahan untuk siswa. Iya, betul. Ini jawabannya B. Ini nampak jawabannya B ya. Ini sebetulnya bukan soal yang baik, Bapak Ibu. Soal yang baik itu kan terlalu kontras ya, jawaban antara yang betul dengan jawaban lainnya. Iya, yang lain negatif, yang B aja positif. Nah, kadang memang ketemu soal-soal yang seperti ini, Bapak Ibu, waktu UP. Tetapi sebetulnya sudah ada wanti-wanti gitu ya dari panitia nasional untuk para pembuat soal. Harus ada minimal satu jawaban pengecoh, kata panitia nasionalnya. Mungkin ada keskip ya soal-soal yang seperti ini, tapi mungkin nggak banyak Bapak Ibu. Kalau pas dapat begini ya beruntung Bapak Ibu. Nah, Kayak gini ya, kemarin Bu. ya kemarin pesannya adalah buat buat jawaban itu setidaknya ada satu jawaban pengecoh. Jadi Bapak Ibu nanti akan dibingungkan oleh dua jawaban. Misalkan A dengan C gitu. Kira-kira yang mana? Itu.
Itu sudah ada requestnya. Nah, jadi Bapak Ibu hati-hati nanti ya ketika ketemu jawaban pengecoh. Nah, kalau soal seperti ini, nah ini bukan tipe soal yang bagus seperti sebetulnya. Kemudian soal terakhir. Nah, ini prinsip juga Bapak Ibu, pengembangan pengembangan secara berkelanjutan. Ada refleksi, nanti ada refleksi, pencarian informasi baru, penelitian, publikasi, dan karya inovasi. Contoh soalnya. Ini cuma ini doang nih soalnya nih. Ini coba. Nih, langkah mana yang paling tepat dilakukan guru dalam proses refleksi? Nah, ini juga mudah. Ini levelnya, karena levelnya itu memang sedang Bapak Ibu untuk 11 nomor ini. Bukan level yang sulit. Wah, ini udah ketahuan nih jawabannya nih, Bu. Iya, ini jawabannya juga udah ketahuan. Mudah ini mah. Tapi nggak apa-apa kalau Bapak Ibu nanti dapat soal yang mudah. Jadi sudah ada ketentuannya, misalkan kategorinya sedang atau kategorinya sukar. Nah, ini berarti versi nomor 120 itu kategorinya mudah. Jadi soal itu kan ada kategori mudah, sedang, sukar gitu. Jadi pasti nemu nanti Bapak Ibu soal-soal yang levelnya itu mudah. Apa ini jawabannya Bapak Ibu? A, B, C, D, E? Umpan balik, literatur, metode, pengajuan. Nah, ini jawabannya apa? Yang D, Bu. Yang D. Yang B D ya, atau Bu. Hah? Sekarang Cukup membingungkan gitu. Oh iya, C. D. Apa yang kira-kira? Coba metode aja. Membaca literatur terbaru tentang metode pengajaran pembimbing. Refleksi saya- mungkin yang B, Bu, kayaknya. Saya B. Ya, lebih ke B, Bapak Ibu. Nah, refleksi itu sebetulnya memang salah satu yang dilakukan adalah mencari pendapat orang. Ya, kita nggak bisa merefleksi diri sendiri secara pribadi. Oh, saya kurangnya di sini, lebihnya di sini. Itu karena sangat akan subjektif. Jadi kita butuh pendapat orang. Nah, kalau dari guru ini, Oh sebagai iya. guru, kira-kira paling tepat refleksi yang digunakan itu yang mana? Jawabannya yang kemungkinan besar yang siswa tadi, umpan balik dari siswa. Kan kalau siswa yang memang merasakan, kita yang siswa yang diajarin. Kemudian kita juga tanyanya ke siswa kan, karena kita berinteraksinya dengan siswa langsung. Kalau rekan sejawat belum tentu. Karena kita nggak ngajar si rekan sejawat, kecuali Bapak Ibu melakukan pembimbingan, membimbing rekan sejawat gitu, membimbing rekan atau membimbing teman, itu boleh kita tanya ke rekan. Tapi karena tadi di sini deskripsinya adalah metode pengajaran yang kurang efektif, berarti yang ditanya adalah siswanya, begitu ya Bapak Ibu. Nah, sudah itu Bapak Ibu, sudah habis nih Bapak Ibu. Kalau sudah selesai semua, insya Allah 11 nomor kita kantongi ya Bapak Ibu ya. Harus betul tuh 11 nomor. Wah, Itu saja ya Amin. Bapak Ibu untuk malam ini ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sebetulnya saya nggak mewajibkan, tapi Banyak, Bu. ya Masih banyak Bu sama-sama. ilmunya. makasih banyak, Bu. Ya sama-sama Ya, Bapak Ibu. dan meluangkan waktu Terima juga. iya, kasih. untuk kewajiban saya memberikan nilai semuanya sudah saya berikan, mulai dari resum, analisis materi, dan PJBL. Semuanya sudah. Ada yang belum mengikuti Tam? Sudah semua. Sudah semua. Lulus semua kan? Luar biasa Ibu ngasih nilai. Oh Alhamdulillah, Bu. iya. Tepat waktu Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Nah Bapak Ibu sudah Pakatan lunas muda ya. aja. Saya nggak ada tanggungan lagi di kelas PAI 10 ya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi kalau ada kesempatan lagi. Insya Ada Allah. Zoom lagi nanti kita ketemu. Silakan Bapak Ibu beristirahat dan juga mempersiapkan untuk
modul besok sudah keluar jadwalnya kan? Sudah, Bu. Iya, sama Pak siapa dosennya? Siapa tadi? Siapa dosen? Masih lupa, Bu. Ibu, pokoknya ibu lah. Ibu, Bu. Iya, jadi diikuti aja. Dok, Dosen Ibu nggak Lucky teman? Yunita. Lucky. Oh iya Bu Lucky. Lucky Pedagogik ya Yunita. besoknya. Ya, silahkan Bapak Ibu diikuti untuk besok. Semoga berjalan dengan lancar gitu ya. Bapak Ibu kalau ada yang ketinggalan, misalkan belum lulus, langsung dihubungi ininya ya, wali mahasiswanya biar nggak tertunda-tunda gitu. Iya, Baik, Bu. terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Sudah meluangkan waktunya di malam hari ini. Dan Bapak Ibu sudah mengikuti dengan antusias. Semoga kami juga mendoakan ya Bapak Ibu semua yang penting lulus UKIN dan UP. Itu aja. Amin. Reaksinya kita terseok-seok nggak apa-apa. Yang penting tujuannya adalah lulus UKIN dan UP. Itu saja harapan kita. Baik, terima kasih. Mohon izin saya akhiri dan juga mohon maaf lahir batin ya. Sama-sama, Ibu. Kalau ada tim Sama-sama, lain, Ibu. Terima Iya, kasih banyak. sama-sama. Iya, sama-sama. Bapak Ibu, semoga sehat selalu. Saya mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, screenshot dulu Bapak Ibu, saya lupa. Tuh. Nah, cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon izin keluar dari Zoom ya. Ini saya akhiri. Terima kasih, Bu.